Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Al-Haikan Sepuh, pimpinan madrasah, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, juga tidak lupa anak-anakku sekalian, peserta Matsama Online, siswa baru kelas 10 MA Kanyang Sepuh tahun ajaran 2021-2022 yang semoga selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu dengan kalian meskipun lewat virtual, lewat online dalam acara Matsama hari kedua, dan saya di sini akan menyampaikan sebuah materi tentang kurikulum, tentang pembelajaran, dan juga tentang jurusan yang ada di MA Kanyang Sepuh. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat nikmatnya terhadap kita, sehingga kita bisa menunjukkan, bisa berjalan di jalan yang penuh dengan barokah, di jalan yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu syarat-syarat agama Islam, dan semoga kita besok mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, peserta Matsama yang berbahagia, sebelum materi pada pagi hari ini dilanjutkan, tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri. Mungkin ada yang belum pernah ketemu dengan saya, mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Nah, ini silakan dilihat. Izin share screen ya. Silakan dilihat, ini adalah biodata saya. Nama saya Bapak Ahmad Yusuf. Alamat saya ada di RT 2 RW 6 Ujung Sari, Randuboto. Jadi rumah saya itu di gang pelabuhan yang mau nyabrang ke ujung timur. Itu rumahnya saya di situ. Tempat lahir saya ada, status saya menikah. Alhamdulillah saya sudah menikah dan dikaruniai 2 anak. Saya di sini mengajar sejarah dan sosiologi. Nanti sampai yang kelas 10, kelas 11 atau kelas 12, terutama yang IPS, nanti akan ketemu saya di pelajaran sejarah dan sosiologi. Ada nomor HP saya, WA, Telegram, silakan dicatat, monggo, itu nomor M3. Kalau nomor simpati juga ada, kalau mau telepon atau apa, monggo. Jadi nomor saya itu dua-duanya aktif. Kalau sampai mau konsultasi masalah apapun, masalah pembelajaran, masalah sekolah, monggo silakan chat di nomor M3 saya, monggo. Saya juga punya media sosial, silakan bergabung atau silakan cari informasi saya di sana, monggo. Ada FB saya Ahmad Yusuf bin Sanusi, ada IG saya juga Ahmad Yusuf bin Sanusi, Twitter saya juga Ahmad Yusuf bin Sanusi. Nanti silakan dilihat di beberapa medsos saya. Itu adalah biodata saya. Nanti kalau misalkan pengen tahu, pengen kenal lebih dalam, kalau belum bisa tatap muka secara langsung, monggo silakan chat atau DM atau apa di beberapa media sosial yang sudah saya tayangkan di situ. Ya, selanjutnya pada kesempatan kali ini, sebentar ya. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk mengisi materi. Saya share screen lagi ya. Ini saya share screen lagi materi saya. Tentang kompetensi jurusan dan kegiatan pembelajaran di MA Kanyang Sepuh. Jadi materi yang akan saya sampaikan sedikit tentang kompetensi jurusan dan kegiatan pembelajaran di MA Kanyang Sepuh yang mungkin nanti akan menjadi wawasan buat sampean semua, terutama siswa baru, bagaimana pembelajaran di MA Kanyang Sepuh, bagaimana kurikulumnya, bagaimana pelajarannya apa saja, dan seterusnya nanti akan sedikit saya sampaikan di sini.
Belajar itu berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman berulang-ulang dalam situasi itu. Maksudnya apa gini, alhamdulillah sampean masih berikan Allah kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan alhamdulillah sampean sekarang bergabung dengan keluarga besar Madrasah Al-Yaqin Sepuh. Paling tidak sampean di sini ada proses belajar, ya, proses belajar. Nah, belajarnya apa? Perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku sampean, perubahan tingkah laku kegiatan sampean setiap hari, pengalaman sampean yang sampean dapatkan di sekolah itu secara berulang-ulang seharusnya nanti menjadi nilai positif terhadap perubahan diri sampean pada kehidupan sampean. Itu salah satu usul dari belajar atau salah satu tujuan dari belajar. Kalau mungkin emang beberapa orang berpandangan bahwa belajar atau sekolah itu biar pinter, ya. Tapi untuk beberapa orang tertentu, mereka sekolah atau belajar, mereka mengalami proses pembelajaran, tujuannya apa? Merubah pola tingkah laku, merubah perubahan tingkah laku seseorang. Ya mungkin kemarin waktu di MTS, sholatnya jarang. Sholatnya satu hari mungkin maghrib, atau mungkin isya saja. Nah, seharusnya nanti kalau sudah dewasa, masuk di Madrasah Aliyah, terutama di MAK Sepuh, sholatnya alhamdulillah bisa 5 waktu, bisa jamaah, bisa on time. Mungkin kemarin waktu di MTS, pola pikirannya, tingkah lakunya seperti anak kecil, sing-sing manjana wong tuane, ya mungkin kalau besok alhamdulillah di Aliyah, pola pikirannya berubah. Nah, itu pola-pola perubahan tingkah laku. Nah, apalagi nanti di sini tantangannya lebih besar, sampai lebih dewasa, sampai sekarang di sini akan bertemu dengan teman-teman dari sekolah-sekolah yang lain. Kalau mungkin kemarin sekolah sampai basis desa misalkan, sampai dari Gumeng yang mungkin dari MTS Gumeng, sampai dari Randiboto yang dari MTS Nurul Jadid, sampai dari Jengawan, dari Kecapang yang mungkin dari MTS Ketapang, atau mungkin Waden dan seterusnya, sampai di sini akan bertemu dengan teman-teman yang lain. Dan itu akan seharusnya mendorong dan memotivasi diri sampean untuk belajar dan belajar lagi. Ya. Nah, tiga jenis perubahan yang diharapkan itu apa? Yang pertama tingkah laku, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Harus ada perubahan tingkah laku. Ben bahasa gampangnya nih, jadi ben tidak sama antara sampai yang MTS dengan anak MTS dengan anak Aliyah. Tingkah lakunya dirubah. Yang mungkin kemarin masih nakal, si rodok gak gelem sergep salate ngaji nih, saya ingin bola Aliyah dirubah. Ambek wong tuane gak api, disuruh orang tuanya nggak pernah nurut, sekarang masuk Aliyah ya bismillah harus dirubah. Perubahan mengenai pengetahuannya, seharusnya sampean memotivasi diri sampean untuk lebih pintar, lebih membuka cakrawala. Ya alhamdulillah, apalagi sekarang seharusnya sampean lebih terbuka pengetahuan sampean di kala pandemi seperti ini, sampean menghadapi yang namanya dunia globalisasi. Setiap hari sampean pegang HP. Sekarang sekolahnya pakai HP. Tapi jangan sampai HP atau media sosial atau teknologi yang sampean pegang itu malah akan mendegradasi atau menurunkan atau melemahkan pengetahuan sampean. Soalnya apa? Kalah ambek game, kalah ambek dulinani dan seterusnya. Terus perubahan mengenai keterampilan. Nah, harusnya di tingkat madrasah aliyah, di tingkatan aliyah seperti ini, keterampilan saya sampean berubah. Ya, keterampilan tentang apapun, kemampuan sampean tentang apapun. Sampean punya keterampilan apa? Ya seharusnya di aliyah sampean munculkan, sampean wujudkan, enggak apa-apa. Saya punya kemampuan di bidang seni, monggo belajar di bidang seni. Saya mempunyai kemampuan di bidang bahasa, monggo ditingkatkan di bidang bahasa. Saya punya kemampuan di bidang ngaji, tahfidz dan seterusnya. Saya punya kemampuan di bidang organisasi, monggo dikembangkan. Ya, karena apa? Pada tingkatan madrasah aliyah, pola pikir sampean juga harus terbuka. Oke ya, itu gambaran umum tentang bagaimana itu nanti belajar. Terus penentuan jurusan di MAK Sepuh atau di sekolah-sekolah secara umum. Jadi jurusan yang sampean ambil kemarin berdasarkan hasil tes, hasil beberapa identifikasi, hasil pilihan sampean, akhirnya pembagian kelas insya Allah sudah mengkerucut untuk sampean untuk kelas 10 baru ini. Tapi secara umum penentuan jurusan itu bagaimana sih Pak? Itu yang pertama pengelolaan nilai rapot.
dan kumpulan nilai-nilai sekolah atau madrasah pada waktu MTS atau SMP. Kalau belum ada bagaimana Pak? Ya itu kan kemarin sudah disuruh mengumpulkan beberapa nilai rapor dan seterusnya. Untuk peminatan IPA ya diutamakan kalian yang mempunyai nilai mata pelajaran IPA yang bagus, matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan untuk IPS yang mempunyai kemampuan mata pelajaran IPS yang cukup bagus. Pertimbangan minat itu melalui juga angket. Makanya kemarin salah satunya apa? Sampean juga diformulir disuruh menulis jurusan yang sampean pilih itu apa. Penelusuran minat bakat dan potensi peserta didik melalui tes IQ dan tes tulis penempatan. Kalau tes IQ mungkin untuk emang saat ini belum bisa kita laksanakan karena tes IQ itu biasanya yang sudah pernah kita laksanakan itu secara tatap muka. Jadi untuk tahap ini kita kemarin melaksanakan hanya di tes tulis saja, belum tes IQ. Nanti kalau misalkan pandemi selesai, mungkin kita akan tes IQ lagi terkait dengan masalah kemampuan IQ sampean. Ya, bagi peserta didik yang ragu atau tidak memilih baik peminatan ataupun lintas minat nanti akan ditentukan oleh guru BK. Jadi gini, jurusan apapun itu tidak masalah. Sampean mempunyai kemampuan IPA, monggo dikembangkan kemampuan IPA-nya. Sampean mempunyai kemampuan IPS, monggo dikembangkan kemampuan IPS-nya. Dan alhamdulillah, insya Allah untuk tahun ajaran ini kita ada 3 kelas, ya, ada 3 kelas. 2 kelas IPA, 1 kelas IPS. Kemungkinan besar seperti itu. Nanti insya Allah sebelum masuk tahun ajaran baru kita sampaikan. Ya, jadi 2 kelas IPA, IPA 1 sama IPA 2, terus sama IPS. Itu nanti untuk pembagian kelas pada tahun ajaran 2021 dan 2022. Nah, ini secara umum aja gambaran. Ya, gambaran sampean sekarang di posisi MA, di posisi madrasah aliyah. Tujuan sekolah itu pada secara umum sama. SMA, SMK, aliyah itu secara umum sama, tapi seharusnya sampean itu bisa berbahagia, bisa termotivasi karena seharusnya di tingkatan aliyah itu ada kelebihannya. Contoh ya, kalau di SMA menyiapkan peserta didik mengikuti pelajaran di bangku pendidikan tinggi atau sekolah tinggi, ya. Jadi emang rata-rata kalau SMA itu kan rata-rata menyiapkan peserta didiknya untuk meneruskan ke perguruan tinggi atau ke dunia kerja dan seterusnya. Kalau SMK menyiapkan peserta didik menjadi sumber daya manusia produktif, keterampilan yang dipilih karena emang rata-rata SMK itu biasanya lebih banyak prakteknya, ya, lebih banyak prakteknya. Aliyah menyiapkan peserta didiknya mengikuti pelajaran di bangku pendidikan tinggi atau sekolah tinggi, hampir sama dengan SMA. Menyiapkan kalian yang pengen kerja, menyiapkan kalian yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, menyiapkan kalian yang ingin melanjutkan ke pondok pesantren dan seterusnya. Tapi ada plusnya. Di Aliyah, sampean mempunyai kekhususan di bidang agama Islam. Sampean mempunyai kekhususan di di pelajaran tertentu yang mungkin tidak akan sampean dapatkan di SMA. Ya, atau sampean dapatkan di SMK. Makanya jangan khawatir, Pak, apa di Aliyah nanti tidak dapat keterampilan seperti di SMK, meskipun tidak 100%, tetap kita ajarkan. Nanti mungkin di ekstrakurikuler atau nanti disampaikan oleh Pak Amin selaku warga kesiswaan, sampean akan diajarkan nanti kalau ekstranya sudah berjalan normal tidak pandemi, ada tata boga, sampean diajarkan bagaimana nanti mengolah makanan, membuat makanan dan seterusnya. Terus sampean nanti juga akan diajari beberapa ekstrakurikuler yang berbentuk keterampilan. Ya. Makanya sampean harus semangat, harus positive thinking bahwa sampean milih aliyah juga tidak salah. Sampean milih aliyah juga tidak salah. Sampean akan digembleng dengan ilmu agama, dengan ilmu umum, sampean juga mungkin dipersiapkan nanti di masa depan sampean bisa kuliah di perguruan tinggi negeri, karena sampean lihat kan kakak kelas sampean juga alhamdulillah banyak yang bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Oke, jadi hatinya dimantapkan, bismillah aku sekolah aliyah Kanjeng Sepuh, tujuanku ingin merubah pola pikir, tujuan saya ingin merubah pola tingkah laku, tujuan saya ingin mengembangkan pengetahuan saya, tujuan saya nanti bismillah iso nyenengno wong tuwa, iso membahagiakan orang tua, tujuan saya pengen nanti di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi, dan yang paling penting semuanya itu berlandaskan kepada kekhususan ilmu agama, baik Al-Quran, hadis, tafsir, akhlak, dan seterusnya. Nanti mungkin di kurikulum nanti saya sampaikan di belakang. Oke, pun
Ya, itu tadi gambaran secara umum. Sekarang kita masuk di kurikulum MAK Sepuh. Kurikulum MAK Sepuh ini emang hampir berbeda dengan kurikulum sekolah-sekolah yang lain, terutama yang umum atau SMA atau SMK. Makanya, ya mohon maaf, makanya kan rata-rata anak yang tidak mau sekolah alia kan katanya hafalannya banyak, materi agamanya banyak. Itu wajar. Tapi sampaian yang sudah memilih di MAK Sepuh, seharusnya sampean bisa termotivasi diri sampean, ilmu agama itu juga baik buat diri sampean, buat keluarga sampean. Urusan nanti bisa atau tidak bisa dijalani dulu. Wong kita belum tahu kan. Belum tahu bagaimana hafalannya. Hafalannya kan juga hafalan ibadah setiap hari yang kita laksanakan. Tentang sholat, tentang wudhu, tentang zakat, dan seterusnya. Jadi tidak ada hal yang repot kalau kita mau menjalani dengan maksimal. Oke, kita kurikulum MAK Sepuh memakai KTSP tahun 2013 atau kurikulum 2013. Dan total jamnya itu seharusnya 53 atau 52 jam pelajaran untuk pelajaran normal. Terdiri dari pelajaran kurikulum nasional, yaitu 52 jam pelajaran mapel reguler, dan nanti ada 1 jam TPQ. Ya, makanya sampai 1 minggu itu ada 52 jam pelajaran. Nanti di belakang saya tunjukkan beberapa materi pelajarannya sama jamnya nanti ada. Nanti juga di sini sampai akan mendapatkan kurikulum pondok pesantren, yaitu yang berbasis agama tadi yang saya sampaikan. Ada usul fikih, ya usul fikih. Sampai akan diajari tentang bagaimana menafsirkan hadis-hadis atau membuat kaidah-kaidah atau membuat kebijakan, membuat suatu dasar kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat itu nanti usul fikih ada. Bagaimana caranya membuat dalil-dalil dan seterusnya. Tentang akhlak juga ada. Tafsir ayat ahkam, sampai nanti diajari tentang tafsir ayat ahkam itu banyak nanti. Babnya banyak, ada bab nikah, ada bab bab tentang khomer, bab tentang ini ada nanti. Nasor tentang nahwu sorof ini kalau nasor. Ada balagho, ilmu bahasa ya, balagho. Ada mantek juga ilmu bahasa juga sama nanti. Terus ada juga ubudiyah. Ubudiyah itu praktek ibadah. Jangan takut, Pak, takut tidak bisa. Insya Allah bisa. Karena praktek ibadah ini kita laksanakan setiap hari. Bagaimana sampean wudhu, bagaimana sampean sholat 5 waktu, mulai takbiratul ihram sampai salam, bagaimana sampean mengeluarkan zakat, bagaimana sampean belajar janji imam, belajar khutbah, bagaimana sampean belajar mimpin tahlil, mimpin yasin, itu sampean pelajari semua di situ. Dan insya Allah sampean setiap hari juga ada pelajaran seperti itu di masyarakat. Makanya nggak usah takut, bismillah ya, bismillah saja, niati api, pengen belajar, pengen gali ilmu, insya Allah dipermudah oleh Gusti Allah. Nah, ini struktur kurikulum kelas 10 nanti akan sampean pelajari di sini. Ya, ada Al-Quran hadis. Nanti Al-Quran hadis itu ada 2 jam pelajaran, insya Allah disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Azam. Ada fikih itu nanti ada 2 jam pelajaran, insya Allah disampaikan oleh Ibu Riziana. Terus usul fikih mohon maaf di sini keliru. Usul fikih itu nanti akan diisi atau diajar oleh Bapak Yai Muhammad Farhan. Terus ada ubudiyah kelas 10 itu Ibu Riziana. Terus akidah akhlak itu nanti 2 jam pelajaran diisi, sampai akan dibimbing oleh Bapak Haji Tamam. Terus SKI nanti juga di situ akan disisipi oleh aswaja, pelajaran aswaja KN1 itu akan diisi, akan dibimbing sampai oleh Bapak Haji Muhammad Wafi Musabi, Pak Wafi ya, Pak Wafi pengasuh Pondok Pesantren Qiyamul Manar. Terus bahasa Arab sampai nanti ada 3 jam pelajaran untuk kelas 10, sampai akan dibimbing oleh Bapak Ainur Rafiq. Terus nahwu sorof sampai nanti akan dibimbing oleh Bapak Haji Numan Suhel. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN sampai akan dibimbing oleh Bapak Ahmad Tufel Budianto. Untuk bahasa Indonesia kelas 10 ini belum, nanti nunggu informasi, Sinten yang ngajar masih belum, masih nunggu informasi. Matematika kelas 10 itu ada 4 jam tatap muka, nanti akan dibimbing oleh Bapak Fathul Amin. Secara Indonesia nanti ada 2 jam pelajaran, 2 jam tatap muka nanti dengan saya sendiri. Bahasa Inggris nanti dengan Bu Yati Husnia. Seni budaya itu nanti 2 jam tatap muka dengan Ibu Eviatus Solihah. TIK atau informatika nanti akan diajar oleh Bapak Ahmad Rizik Hildani. Pendidikan jasmani dan olahraga oleh Bapak Bahrudin atau Pak Rudi. Terus ada peminatan. Nanti sampai yang kelas IPA,
Kelas IPA itu ada peminatan. Apa itu? Ada matematika peminatan. Matematika peminatan itu jadi untuk yang kelas IPA itu nanti ada matematika wajib yang 4 jam pelajaran diajar oleh Pak Amin, dan ada matematika peminatan, ada tambah lagi. Jadi matematikanya banyak, sampai dapat 7 jam pelajaran dengan guru yang berbeda, yaitu matematika P, yang nanti akan diajar oleh Bapak Abdul Adim. Terus ada biologi. Biologi ini untuk kelas 10 IPA 1 atau nanti kita sebut dengan kelas unggulan akan diajar oleh Bapak Irham. Untuk kelas 10 IPA 2 akan diajar oleh Bapak Haji Ubaidillah. Untuk fisika ada 3 jam pelajaran diajar oleh Bapak Abdul Raif, dan untuk kimia ada 3 pelajaran 3 jam tatap muka diajar oleh Ibu Maniro. Ya, untuk kelas IPS ada beberapa matematika peminatan juga. Ada geografi yang akan diajar oleh Bapak Haji Muhammad Fatihuddin. Nah, ada sejarah peminatan. Jadi untuk kelas IPS itu nanti sejarahnya dapat 2 juga. Ada sejarah Indonesia, atau kalau kita nyebutnya sejarah wajib, itu nanti akan diajar oleh saya. Nah, kalau sejarah peminatan ini diajar oleh Ibu Arizatul Elsa Fitri. Perbedaannya kalau sejarah peminatan itu nanti materinya lebih fokus ke sejarah-sejarah luar negeri, sejarah-sejarah yang ada di luar. Sosiologi nanti diajar oleh Bapak Khairul kalau kelas 10, Bapak Khairul ya, Kepala Madrasah, sama kan sudah tahu di perkenalan sebelumnya. Terus yang ekonomi sama diajar oleh Bapak Haji Ahmad Saad. Itu untuk materi IPS. Terus nanti ada juga lintas minat. Lintas minat ini pelajaran-pelajaran yang lintas jurusan. Contoh ini, nah sampai nanti untuk anak IPS akan mendapat pelajaran biologi, ya, tapi cuma 1 jam pelajaran. Jadi anak IPS sampai mendapat pelajaran biologi 1 jam pelajaran akan diajar oleh Pak Ubed. Anak IPS juga akan mendapatkan matematika lintas minat, tambahan matematika lagi. Tadi saya sampaikan ada matematika wajib untuk IPS, ada juga lintas minat. Jadi matematika lintas minat yang akan diajar oleh Pak Abdul Adim selama 2 jam tatap muka. Untuk anak IPA, Samen ada tambahan lintas minat 2. Apa itu? Samen akan mendapatkan geografi lintas minat, 1 jam pelajaran yang akan diajar oleh Bapak Haji Muhammad Fatihuddin, dan Samen juga akan mendapatkan pelajaran ekonomi. Jangan khawatir, anak IPA juga Samen mendapatkan pelajaran ekonomi lintas minat yang akan diajar oleh Bapak Haji Ahmad Saad. Dan kelas 10 nanti Samen juga ada tambahan balaho. Balaho itu nanti Samen dapat 2 jam yang diisi oleh Bapak Haji Badrul Zaman, ya, balaho. Itu secara umum gambaran pelajaran yang akan Samen ikuti selama 1 tahun ke depan di kelas 10 ini, ya. Untuk jadwalnya masih proses ya, belum selesai. Nanti insya Allah kalau selesai hari Rabu kita share hari Rabu, kalau tidak selesai Rabu kita share hari Kamis. Insya Allah secepatnya kita selesaikan masalah jadwal. Oke. Nah, ini saya sampaikan. Yang pasti teknik pembelajaran masa pandemi. Yang pasti gini, kalau pembelajaran secara normal, secara umum, ya seperti biasa. Cuman karena kita sekarang masih di masa pandemi, kita belajarnya ya tetap mengikuti kebijakan dari pemerintah. Sesuai dengan instruksi dari pemerintah, maka pada tahun pelajaran baru ini, tahun ajaran baru ini, pembelajaran ini dilakukan dengan daring atau online sementara waktu, ya. Ya semoga aja tepat berlalu sehingga nanti kita bisa masuk. Nggak tahu nanti masuknya itu terbatas, tatap muka terbatas atau bagaimana. Tapi untuk sementara waktu ini, untuk minggu depan, kita masuknya masih daring atau online. Nah, pembelajaran di MAKN Sepuh terutama daring atau online menggunakan media online dan e-learning MAKN Sepuh. Ada salah satunya e-learning MAKN Sepuh. Nanti ini masih pada taraf dibetulkan juga e-learningnya, maintenance. Jadi nanti kalau sudah e-learningnya sudah selesai, sudah jadi, Samen yang kelas 10 juga akan disampaikan informasi tentang e-learning nanti, akan disampaikan oleh Pak Dhani atau saya. Pembelajaran akan dikoordinir oleh wali kelas dan diinformasikan di grup kelas. Nah, ini yang paling penting, ya. Nanti pada hari Rabu atau Kamis, jika kelas sudah terbentuk, kelas sudah di-share ke sampean, saya minta tolong langsung membentuk grup kelas. Siapa Pak yang membentuk grup kelas? Monggo terserah sampean lah. Salah satu dari yang ada di grup
PPDB kemarin, monggo diinisiasi atau monggo dipelopori untuk membentuk grup kelas. Nah, grup kelas ini apa tujuannya? Grup kelas ini mengkoordinir teman-teman yang ada di kelas itu. Ya, setelah terbentuk grup kelas, saya minta tolong, saya memilih ketua kelas dan sekretaris atau pengurus kelas. Ketuanya Sinten, wakil ketuanya Sinten, sekretarisnya Sinten, wakil sekretarisnya Sinten, bendara dan wakil bendara atau bagaimana. Tapi yang penting nanti silakan laporan ke saya, ke Pak Yusuf di nomor WA tadi, siapa ketua kelas dan sekretaris kelasnya. Karena apa? Itu nanti ketua dan sekretaris akan saya masukkan di grup khusus ketua sekretaris, itu yang akan saya informasikan tentang pembelajaran daring, tentang apapun seputar makan sepuh saya share di situ. Oke? Makanya saya minta tolong, nanti kalau grup kelasnya sudah jadi, sekali lagi, tolong memilih ketua dan sekretaris kelas. Usahakan ketua dan sekretaris kelas yang sering online. Oke? Jadwal dan jam pelajaran juga menyesuaikan, nanti insya Allah kita share di belakang. Nah ini, estimasi waktu pelajaran di makan sepuh. Ya, kalau normal kita kan masuknya kan jam 06.35 itu sudah mulai sholat duha. Kalau normal ya kita ngomongnya normal dulu. 06.35 terus kita ada 53 jam pelajaran dan 9 jam per hari. 9 jam per hari. Nah, itu nanti sampean kalau jam normal itu setiap 1 jam pelajaran ada 40 menit atau 45 menit, itu nanti kita pulang sekitar jam 13.15. Itu kalau normal, kalau pembelajaran normal. Nah, sekarang berhubung kita pembelajaran daring, kemungkinan nanti sampean mulai jam pertama secara daring itu jam 7 sampai seterusnya sampai jam ke-9, ini silakan dilihat, itu selama 9 jam pelajaran. Tapi nanti insya Allah itu ada 2 hari yang hanya 1 hari apa 2 hari yang hanya 8 jam pelajaran. Nanti silakan dilihat di jadwal saja. Nah itu nanti kalau pembelajaran daring itu selesai jam 11 atau 11.30 karena 1 jam tatap muka itu ada 30 menit. Ya itu nanti jadwalnya dilihat di belakang ada nanti insya Allah kalau sudah selesai kita share. Ya jadwal akan kita share Rabu atau Kamis. Dalam pembelajaran online juga akan dilakukan absen digital, tapi absen digitalnya masih kita perbaharui lagi. Ya, sementara belum bisa kita gunakan. Apabila dalam proses pembelajaran ada kendala atau kesulitan, silakan nanti konsultasi ke wali kelas. Ya, nanti insya Allah wali kelas kita share untuk anak-anak kesampaian semua, atau silakan konsultasi ke pimpinan atau ke saya, nggak apa-apa. Monggo silakan tanya-tanya saya, monggo. Pembagian kelas, tadi sudah saya sampaikan di MAK yang sepuh, pembagian kelasnya tahun ini dibagi menjadi 3, IPA 1 atau kelas unggulan, terus IPA 2 atau IPA reguler, dan IPS. Nah, perbedaan apa Pak kelas reguler sama kelas unggulan? Kalau kelas unggulan itu ada jam pelajaran tambahan, nanti juga ada kegiatan PKL, kunjungan institusi, ada ruang kelas multimedia. Itu yang IPA 1 atau kelas unggulan. Cuman karena sekali lagi kita masih masa pandemi, masih masa darurat COVID, jadi kita belum bisa masuk untuk kelas unggulan juga. Ini salah satu contoh kegiatan kelas unggulan yang pernah kita laksanakan. Jadi kelas yang disiapkan untuk siswa-siswa yang mempunyai keinginan lebih untuk intens dalam belajar, ya itu kelas unggulan. Biasanya kita PKL 1 tahun itu 2 kali biasanya. PKL ke industri, PKL ke perusahaan biasanya gitu. Ini tambahan saja, beberapa kiat sukses belajar yaitu yang pertama menghormati orang tua dan guru itu pasti. Motivasi yang kuat untuk sukses, siapapun itu bisa sukses Mas, Mbak G. Ya anak-anakku sekalian, siapapun bisa sukses. Orang kaya, orang miskin, orang nggak punya, bahkan mohon maaf, orang yang tidak pinter pun itu bisa sukses kalau dia mempunyai motivasi yang sangat kuat. Rajin ibadah dan berdoa, jangan lupa sholat, usahakan 5 waktu, usahakan jamaah, terutama subuh sampai maghrib, jamaah on time, jos sampean, bismillah. Identifikasi cara belajar sampean yang efektif, terutama pada masa pandemi ini, piye sampean belajar yang efektif. Nanti dikasih tugas, ada pembelajaran, ditinggal turu. Ada pembelajaran e-learning, pembelajaran Zoom meeting, pembelajaran dari Bapak Ibu guru ditinggal tidur, nggak bisa. Diidentifikasi ya cara belajar yang efektif, terutama pada masa pandemi. Menjaga kesehatan, ya, pola makannya diatur, pola tidurnya diatur, terutama yang laki-laki. Dalu ya sojok melekan terus, ya. Memperbanyak membaca dan memahami, dan yang paling penting disiplin.
Nanti kalau sekolah tatap muka normal, jam 6:30 sudah masuk, ya masuk, jangan telat. Ya, itu disiplin. Wah, kerjaan tugas on time, jam 12 dikumpulkan, ya jam 11 harus selesai. Ya, belajar sekarang jamnya apa, ya harus disiplin. Oke, pun. Itu secara umum yang bisa Pak Yusuf sampaikan terkait dengan pembelajaran dan kurikulum. Semoga bermanfaat. Intinya kami ucapkan selamat datang, welcome di MA Kanjeng Sepuh, selamat bergabung dengan kami, ayo sama-sama belajar, ayo sama-sama meniti masa depan, semoga kegiatan belajar sampean selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, cita-cita sampean dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masa depan sampean bisa membahagiakan keluarga sampean, agama sampean, keluarga sampean, terutama orang tua sampean, Bapak Ibu sampean, dan alma mater sampean. Oke, mohon maaf, mari kita berdoa semoga pandemi ini segera hilang, diangkat oleh Allah dari bumi kita, terutama dari wilayah kita, keluarga kita, Bapak Ibu kita, Bapak Ibu guru kita, orang tua kita, diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah kesembuhan, dijauhkan dari segala wabah musibah, dan kita bisa masuk normal sebagaimana mestinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Iya kan, betul. Iya kan. Ya, kalau nanti ada apa-apa, kalau ingin informasi terkait apapun terkait dengan masalah sekolah, monggo saya silakan chat Pak Yusuf, nggak apa-apa. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.